Pemerintah Prabowo Subianto menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam isu ijazah, khususnya ketika kasus ini dibawa ke pengadilan. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat memahami dan menilai kebenaran dari dugaan kecurangan atau penyalahgunaan ijazah. Pemerintah berupaya memastikan agar proses hukum berjalan dengan adil dan terbuka, sehingga semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga integritas sistem pendidikan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan serta lembaga penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan kasus-kasus yang melibatkan ijazah palsu atau tidak sah dapat ditangani dengan tepat dan memberikan efek jera bagi pelakunya. Dan tidak tebang pilih. Isu mengenai ijazah Presiden Joko Widodo yang sempat menjadi perbincangan publik telah menimbulkan berbagai spekulasi. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pelanggaran hukum terkait ijazahnya. Oleh karena itu, kemungkinan untuk dipenjara atas isu ini sangatlah kecil, kecuali ada bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut. Yang katanya asli perlu dibuktikan. Penting bagi masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi dari pihak berwenang dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Transparansi dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi dalam menangani isu semacam ini. Ijazah Jokowi yang katanya asli harus dibuktikan secara rasional agar masyarakat percaya, dan di persidangan akan dilakukan secara live dan transparan. Sadewa, seorang pejabat di Kementerian Keuangan, telah menyampaikan visi dan langkah-langkah yang memberikan harapan baru bagi generasi Z di Indonesia. Dalam upayanya untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Purbaya menekankan pentingnya inovasi dan kewirausahaan di kalangan generasi muda. Dengan memperkuat sektor teknologi dan mendukung startup lokal, ia berharap dapat membuka peluang kerja baru yang relevan dengan minat dan keahlian generasi Z. Selain itu, kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan proaktif diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, memastikan bahwa generasi muda memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian nasional. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan generasi mendatang dalam menghadapi tantangan global. Saya pikir tadinya Kenji itu kalau itu malas belajar. Ternyata tadi penuh sekali, banyak yang di depan. Artinya mereka antusias kalau sesuatu yang diberikan betul-betul mereka bisa terima. Artinya yang ngasih sini ngasih masukan harus betul-betul mumpuni dan kira-kira gitu. Pak Purbaya Yudi Sadewa lewat sambutan meriah dari masyarakat menunjukkan apresiasi yang mendalam terhadap kinerja. Dalam konteks ini, mungkin ada acara atau kegiatan khusus yang dihadiri oleh Pak Purbaya Yudi Sadewa, dan kehadirannya menjadi simbol penting dalam acara tersebut. Antusiasme masyarakat bisa jadi mencerminkan kepuasan terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan atau harapan terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Sambutan meriah seperti ini juga bisa menjadi bentuk dukungan moral yang kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menekankan pentingnya berolahraga bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Menurutnya, olahraga tidak hanya berfungsi untuk menjaga kebugaran fisik, tetapi juga berperan penting dalam memperbaiki kesehatan mental dan emosional. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan, olahraga dapat menjadi cara efektif untuk meredakan stres dan meningkatkan mood. Menteri Purbaya mendorong masyarakat untuk meluangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk beraktivitas fisik, baik itu berjalan kaki, berlari, atau bersepeda, agar tetap sehat dan produktif. Dengan menjaga kesehatan melalui olahraga, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi lebih baik dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.